Ya, selamat siang kepada seluruh mahasiswa kelas 3B. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Baiklah, siang hari ini Ibu akan mengadakan perkuliahan teori DMTJS, tapi melalui link di YouTube ini gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya Ibu tidak bisa melakukan perkuliahan seperti biasa secara daring lewat Google Meet, dikarenakan memang batas waktu Ibu ada kepentingan lain gitu ya. Semoga melalui link YouTube ini materi yang akan Ibu sampaikan mudah dipahami, dan apabila nanti ada yang kurang dipahami bisa langsung menanyakan ke Ibu via Wapri pada jam kerja gitu ya. Baiklah, Ibu akan memulai materi pertama, yaitu mengenai model tanggung jawab terhadap pihak yang berkepentingan. Jadi sebelumnya Ibu membahas tentang prinsip CSR kemarin ya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang model tanggung jawab terhadap pihak yang berkepentingan. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa komponen yang terlibat dalam suatu CSR, suatu program CSR. Jadi yang pertama adalah pelanggan, kemudian yang kedua karyawan, kemudian yang ketiga ada investor, kemudian ada pemasok dan komunitas lokal. Nah, 5 komponen ini yang akan terlibat dalam program CSR. Nah, untuk masing-masing komponen ini, apabila ada salah satunya yang tidak ada, itu tidak mengganggu sistematis dari program CSR yang akan diadakan. Namun, pihak internal dari suatu perusahaan tersebut apabila tidak ada, maka akan mempengaruhi program CSR gitu ya. Nah, di sini ada pihak eksternal. Yang eksternal adalah pihak ini, komponen pelanggan dan karyawan. Sedangkan untuk yang internalnya itu ada investor, pemasok, dan komunitas lokal. Nah, ini yang memegang peranan penting dalam suatu program CSR. Kemudian CSR itu ya, suatu program CSR yang akan diterapkan dari suatu perusahaan itu memiliki tanggung jawab atas lingkungan ya. Dalam artian program-program CSR itu diharapkan nanti bisa meminimalisir pencemaran lingkungan ya, terutama udara, air, dan tanah. Kemudian dari program CSR tersebut nanti akan ada beberapa proses atau pengelolaannya. Salah satunya adalah daur ulang gitu ya. Nah, kemudian sama pengelolaan terhadap limbah B3 gitu ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan gitu ya, perusahaan yang dia memiliki output yang menghasilkan output sampingan. Nah, output sampingan inilah yang cukup berbahaya apabila tidak diketahui dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi dia beracun gitu ya, B3, mengandung B3 ataupun logam berat lainnya yang tidak bisa terreduce secara cepat gitu ya. Kemudian ini ada 5W, 1H mengenai CSR. Jadi suatu program CSR itu harus meliputi 5W dan 1H. 5W-nya adalah what, when, where, and who gitu ya. Kemudian 1H-nya adalah how. Nah, maksudnya adalah dimana kalau yang when itu kapan sih program CSR itu harus diadakan gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu CSR itu sendiri sudah ada sejak tahun 70-an dan itu berkembang terus gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi pelopornya ada di luar negeri. Kemudian dari situ maka para pakar-pakar CSR ini yang mengembangkan CSR ini, dia mengembangkan 3 komponen penting, yaitu sustainable development, yaitu economic growth, environmental protection, and social equity, yang nantinya itu berasal dari gagasan The World
Commission on Environment and Development atau WCAD dalam Brundtland Report gitu ya. Jadi ini ada yang di Amerika gitu ya, WCAD. Kemudian mereka mengemasnya lebih ringkas lagi yang mudah dipahami di kalangan masyarakat menjadi Profit, Planet, and People. Jadi 3P, Profit, Planet, and People. Jadi harapan dari fokus program CSR yang dibuat ini, dia memiliki Profit, Planet, and People, gitu ya. Nah, ini perusahaan yang baik itu tidak hanya memburu suatu profitnya, tapi melainkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, yaitu aspek planet, dan kesejahteraan masyarakat, yaitu aspek people, gitu ya. Nah, kapan CSR itu dilakukan, gitu ya? Berbeda-beda, itu setiap perusahaan akan berbeda-beda melakukannya. Jadi disesuaikan dari kebijakan perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, perusahaan yang melakukan program CSR ini bisa berjangka waktu tertentu. Ada yang per bulan, ada yang per tahun. Yang paling penting, program CSR di suatu perusahaan itu harus berkelanjutan, gitu. Kemudian untuk yang where, di mana? Di mana sih program CSR itu sebaiknya dilakukan? Nah, ini berdasarkan survei dari suatu perusahaan tersebut. Jadi perusahaan itu harus melakukan survei terlebih dahulu, beberapa survei dengan aspek-aspek yang mereka sudah buat, gitu ya. Nah, tempat untuk melakukan CSR itu dapat di mana aja, namun disesuaikan oleh CSR apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi bentuk programnya, gitu ya. Misal kalau CSR-nya itu akan dilakukan untuk membantu korban alam, maka CSR-nya dilakukan di daerah yang terkena bencana. Namun apabila CSR-nya itu dalam bentuk beasiswa, maka dapat diberikan ke sekolah-sekolah atau melalui media sosial seperti saat ini yang lingkup atau komunitasnya adalah student gitu ya. Kemudian CSR dalam bentuk pengobatan gratis juga ada gitu ya. Kemudian ada CSR dalam bentuk konservasi air gitu ya. Maka itu juga akan hubungan dengan yang namanya sungai-sungai, kemudian daerah pantai atau daerah pusat badan air gitu ya. Kemudian selanjutnya who doing corporate social responsibility gitu ya, who's gitu ya. Nah, yang akan melakukan CSR ini adalah suatu perusahaan gitu ya. Perusahaan tersebut gitu. Jadi sebagian besar perusahaan di Indonesia itu akan menjalankan program ini melalui kerjasama dengan beberapa mitra seperti LSM, perguruan tinggi, dan lembaga konsultan. Boleh sekali mengajak mitra, lebih bagus. Jadi contohnya kalau di Cilacap itu adalah PLTU Adipala. Jadi Adipala itu membuat program CSR, dia menggandeng mitra adalah UMKM pengrajin batik. Gitu ya. Ibu lupa namanya pengrajin batiknya. Pokoknya di daerah Seloka gitulah ya. Nah itu. Kemudian beberapa perusahaan ada pula yang bergabung dalam bentuk konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Kemudian yang terakhir ada beberapa perusahaan bahkan ada yang menjalankan kegiatan serupa CSR meski dalam bentuk tim dan programnya tidak secara jelas, maksudnya tidak secara jelas ini loh tentang CSR gamblang gitu ya dari perusahaan ini tidak. Ada yang memang dia programnya lebih cenderung hidden gitu. Kenapa? Karena bisa jadi program tersebut memang mereka sesuaikan dengan anggaran perusahaan bahwa terbatas sehingga tidak berkelanjutan gitu ya. Kemudian why. Nah, aspek why. Mengapa sih perusahaan itu harus melakukan CSR ini gitu ya? Karena CSR ini malah akan mendatangkan keuntungan lebih untuk perusahaan tersebut. Antara lain adalah layak mendapatkan social lisensi untuk beroperasi. Jadi perusahaan yang sering melakukan CSR ini, tentunya programnya yang bagus gitu ya, itu bakal layak untuk mendapatkan surat lisensi gitu ya, untuk melakukan produksinya terus-menerus. Jadi ini bisa dikatakan di Indonesia dengan bentuk proper gitu ya. Kemudian yang kedua keuntungannya adalah mereduksi resiko bisnis perusahaan.
Kemudian keuntungannya yang lain melebarkan